Halo, hari ini kita mau coba kupas tuntas satu topik menarik nih dari beberapa artikel Harvard Business Review. Topiknya kelincahan emosional atau emotional agility. Betul. Intinya sih gimana kita bisa lebih oke lah ngelola pikiran sama perasaan kita sehari-hari. Ya, ya, ya. Sumber-sumber ini kayaknya banyak ide bagus ya buat menghadapi hidup yang ya gitu deh kompleks tanpa kita terus-terusan kejebak sama emosi negatif. Hmm, Jadi tujuan kita hari ini ya buat bantu Anda semua memahami dan mungkin coba menerapkan ini. Oke, kita mulai aja ya. siap. Jadi konsep intinya nih yang banyak dibahas Susan David sama Christina Conlinton di HBR itu bukan cuma soal nahan atau ngabaikan emosi gitu, Oh, bukan itu ya? bukan. Lebih ke gimana ya, mengubah hubungan kita sama emosi itu sendiri. Jadi kita lihat emosi itu kayak data aja, bukan perintah. Data ya, bukan perintah. Oh, iya. Jadi ini kemampuan buat menavigasi naik turunnya hidup, tapi dengan penerimaan diri, dengan jernih, pikiran terbuka, sadar sama pikiran dan perasaan, tapi nggak sampai larut atau dikendalikan sama itu. Wah, itu bedanya penting banget ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kesel atau kecewa gitu, tapi lebih ke gimana kita nyikapinnya. Tepat. Kebalikannya kan, kayak disebut di artikel itu, kondisi terkait atau hooked. Kita kayak nyangkut gitu ya. Nah, itu dia, kejebak. Contohnya si Cynthia itu ya, yang terus merasa bersalah antara kerjaan sama keluarga. Atau Jeffrey yang gampang banget marah sama rekan kerja atau atasan. Iya, iya. Itu contoh klasik banget. Dan ini sering terjadi loh. Ada fakta menarik juga disebut. Rata-rata kita ngomong 16.000 kata per hari. Wow, banyak juga ya. Iya kan? Coba bayangin betapa ramainya suara-suara di kepala kita. Penilaian, khawatir, macam-macam. Jadi, kelincahan emosional ini kayak semacam filter gitu ya buat kebisingan itu. Tepat sekali. Kebisingan internal itu bisa ganggu banget soalnya. Nah, sumber-sumber ini, terutama yang bahas emotional agility sama mindfulness, ngasih pendekatan yang praktis kok. Oke, gimana tuh langkahnya? Langkah pertama itu kenali pola Anda. Jadi, mulai sadar deh pikiran, emosi, sama reaksi-reaksi yang suka muncul berulang. Diperhatiin gitu ya polanya? Iya, tapi kuncinya lakukan ini dengan sadar, kayak pengamat netral aja. Tanpa ngejudge diri sendiri, oh kok aku gini lagi sih? Nah, jangan gitu. Oke. Supaya bisa bedain antara perasaan atau pikiran sama fakta ya. Betul banget, itu krusial. Nah, langkah kedua, penerimaan atau acceptance. Penerimaan. Maksudnya pasrah gitu. Akui aja kalau perasaan itu emang ada, lagi hadir nih sekarang. Sumber-sumber HBR ini nekenin, penerimaan itu langkah awal biar kita nggak berantem terus sama apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita lihat, kita akui, tapi nggak harus kejebak di situ. Gitu ya? Persis, kita nggak harus suka, tapi kita akui keberadaannya. Oke. Penerimaan kedengarannya bagus. Tapi kadang ada resiko nggak sih kita malah jadi ngelamun atau malah kejebak di pikiran negatif itu? Kan kita disuruh nerima tuh. Nah, pertanyaan bagus itu. Disinilah langkah ketiga jadi penting banget. Identifikasi nilai inti Anda. Nilai inti. Maksudnya? Ya, coba perjelas lagi apa sih yang sebenarnya penting buat Anda dalam hidup atau dalam situasi spesifik ini. Nilai-nilai ini fungsinya kayak kompas, ngasih arah. Oh, jadi biar nggak muter-muter di emosi doang ya? Yang lebih gede, nggak cuma ke perasaan nggak enak sesaat. Oke, jadi nilai sebagai kompas. Masuk akal. Terus? Nah, ini nyambung ke langkah keempat, bertindak sesuai nilai. Ini dia inti kelincahannya. Jadi ajalnya di sini ya? Iya, kita bikin pilihan dan ambil tindakan yang sejalan sama nilai-nilai kita. Meskipun lagi ada emosi nggak enak atau pikiran sulit yang muncul. Contohnya si Cynthia tadi gimana? Nah, si Cynthia itu kan galau antara kerjaan sama keluarga. Dia bisa nemuin solusi yang lebih damai waktu fokusnya bukan cuma ke rasa bersalahnya, tapi ke nilai komitmen dia pada keduanya. Jadi, dia bisa ambil keputusan dan bergerak maju dengan lebih bermakna, walau mungkin nggak sempurna rasanya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin ya, manfaatnya jelas banget berarti. Dengan kelincahan emosional ini, Anda bisa lebih nggak gampang kejebak emosi kayak Cynthia atau Jeffrey tadi. Betul. Ini bisa ningkatin efektivitas ya di kerjaan ya di kehidupan pribadi, terus juga bangun resilience, ketahanan. Ya, karena bertindak sesuai nilai pas lagi susah itu kan nguatin kita ya. Iya, jadi lebih tahan banting gitu.
Dan ini nyambung juga ke mindfulness tadi ya. Kesadaran tanpa menghakimi itu kunci di langkah pertama. Bisa jadi juga memperkuat hubungan dengan orang lain karena kita jadi lebih paham diri sendiri. Tepat sekali. Dan penting banget nih buat diingat, tujuannya itu bukan buat ngilangin emosi negatif. Itu nggak mungkin dan nggak sehat juga. Oh iya ya. Tujuannya itu belajar dari emosi itu. Pakai dia sebagai info aja, tapi jangan biarin dia yang nyetir tindakan kita. Salah satu artikel soal mindfulness nyinggung ide kalau jarang ada hasil yang murni positif atau negatif. Tiap pilihan, A, B, C, D, pasti ada tantangan dan peluangnya sendiri. Bener juga. Nah, kelincahan emosional ini bantu kita buat navigasi pilihan-pilihan itu dengan lebih bijak. Wah, ini pembahasan yang benar-benar bikin mikir ya. Rasanya banyak yang bisa langsung dicoba diterapkan nih. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari bagian tentang authenticity paradox atau paradoks otentisitas yang mungkin bisa Anda renungkan. Gimana tuh? Kita kan sering didorong ya untuk jadi diri sejati gitu. Tapi gimana kalau kita terlalu kaku, terlalu berpegang pada satu gagasan soal siapa sih diri sejati saya itu, malah justru menghambat kelincahan emosional kita. Maksudnya? Ya, misalnya pas kita lagi tumbuh, belajar hal baru, atau menghadapi peran baru yang beda banget. Kalau kita kaku sama konsep diri sejati yang lama, bisa jadi kita malah susah adaptasi. Paradoksnya di situ, konsep diri sejati yang kaku malah bisa menghalangi pertumbuhan kita yang otentik. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut aja sih. Menarik sekali. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya.